Salam Channel, menggemakan tauhid, menebar sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala aidan, ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwati wa akhwati a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat dan taufiknya sehingga sampai hari ini kita bisa menghadiri majelis ilmu sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang meniti jalan menuju majelis ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan langkahnya menuju surga. Mudah-mudahan kegiatan kita, niat dan langkah kaki kita dicatat sebagai amal soleh yang akan menjadi pemberat timbangan kita kelak di akhirat. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan membahas kitab, ini perdana insyaallah akan membahas kitab Salasatul Usul, yaitu 3 landasan pokok. Ini judul kitab yang akan kita kaji, kita bahas insyaallah, kita pelajari. Buah karya dari Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab, ulama besar yang masya Allah luar biasa, yang sampai saat ini ilmu dan pengaruhnya terasa sampai saat ini. Kita bisa rasakan bagaimana para thalabul ilmi khususnya bisa mengambil istifadah, mengambil manfaat, dan sangat berjasa sekali bagi Islam dan muslimin yang ada di muka bumi ini atas jasa beliau yang luar biasa. Beliau dilahirkan di negara Arab, di negara Saudi, tepatnya di Uyainah, di daerah Najd, yang dekat dengan ibu kota Saudi sekarang yaitu Riyadh, kurang lebih 70 km.
dan beliau ya adalah ya, ulama besar yang telah menghafal Al-Quran dari mulai kecil sudah hafal Quran. Kemudian juga beliau juga menuntut ilmu di daerah ya, pindah-pindah daerah ya, baik di Madinah kemudian di Mekah ya, dan juga beliau belajar di syekh yang ada di Madinah ya, termasuk juga ya, yang paling berkiprah, yang paling mempengaruhi Syekh Abdul Wahab itu dari kitab-kitab ulama, yaitu kitab Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, dan juga ya Syekh Ibnu Qayyim rahimahullah taala ya. Ya, kemudian beliau berdakwah ya, setelah beliau menuntut ilmu, beliau mendakwahkan agama ini luar biasa pengaruhnya ya. Kemudian beliau meninggal pada tahun 1206 Hijriah ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatinya. Kisaran ya 250 tahun yang lalu ya beliau meninggal dunia, dan insyaallah mudah-mudahan nanti kita bisa membahas kitab beliau, dan juga insyaallah kita juga akan membaca kitab penyarah Syekh Al-Utsaimin ya, Syekh Muhammad Al-Utsaimin. Insyaallah beliau juga seorang ulama yang insyaallah nanti akan kita baca kitab atau syarahnya, Syekhul Islam Syekh Muhammad bin Al-Utsaimin ya. Nama lengkapnya Syekh Al-Allama Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ya, beliau juga adalah ulama besar ya, ulama yang sekarang kita banyak kaum muslimin ya, menjadikan rujukan ya kepada beliau, karena beliau adalah ulama ya yang tabar pada era sekarang ini. Dan juga beliau ya hidup di masa-masa kita ya, barulah beliau meninggal dunia baru beberapa tahun yang lalu. Dan beliau ya adalah ya, seorang ulama yang ada di Saudi, yang menjadi mufti ya di Saudi, dan juga beliau juga belajar atau muridnya Syekh Sa'di ya, Nasir Sa'di, yang terkenal mempunyai kitab yang mengarang kitab Tafsir Sa'di ya. Itu beliau adalah guru utama beliau jadikan ya guru ya pertama beliau. Kemudian juga beliau belajar kepada Syekh Bin Baz ya, dan beliau jadikan Syekh Bin Baz ya Syekh yang kedua beliau ya, yaitu yang pertama Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di ya. Dan kemudian beliau lanjutkan dan jadikan syekh yang kedua ya, yaitu Syekh Bin Baz ya rahimahullah taala. Taib ikhwan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya, judul kitab beliau adalah Salasatul Usul ya, 3 landasan pokok ya. Yang membahas ya, yang dibahas tentang kitab ini akan membahas tentang bagaimana mengenal Allah Subhanahu wa taala ya, kemudian mengenal agamanya, dan juga mengenal Rasulnya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Kemudian juga ya, kita bagaimana dengan ilmu yang telah kita ketahui itu juga di sini dibahas bagaimana untuk bisa mengamalkannya ya, kemudian mendakwakannya dan bersabar dari dakwah yang kita dakwahkan ya. Dan juga ya, dinamakan al-usul salasah ya, 3 landasan pokok karena berkaitan dengan hadis Nabi SAW, yaitu nanti kelak ya
semua manusia itu akan ditanya ya di alam kubur. Ya, makanya beliau mengarang kitab ini disandarkan dari hadis yang mana nanti ya, ketika semua manusia ya ketika meninggal dunia ya itu akan ditanya oleh malaikat Munkar dan Nangkir, dan ini luar biasa ya, sangat mengerikan sekali ya. Sebagaimana kalau kita meninggal dunia ya, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyampaikan ya, bersabda, idza wudi'atil janazah ya, apabila jenazah itu diletakkan ya di pundak ya orang-orang laki-laki ya, idza wudi'atil janazah wa hamal rijalu ala anaqiha, kemudian ya, jenazah tersebut diletakkan di pundak laki-laki, dibawa oleh orang laki-laki ya. Kemudian kata Rasulullah SAW, wa in kanat solihah ya, seandainya jenazah tersebut orang yang soleh ya, maka dia akan mengatakan qaddimuni ya, segerakanlah aku ya. Artinya ini disunahkan ya bagi orang-orang yang meninggal dunia untuk disegerakan dikubur ya, dia akan segera akan mendapatkan nikmat yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebaliknya, wa in kanat ghairu shalihah, dan seandainya jenazah tersebut bukan jenazah yang soleh ya, maka dia akan berkata ya laitaha ya, aina yadhhabuna biha ya, celakalah aku ya, mau dibawa kemana jenazahku ini ya. Dan itu rintihan jenazah tersebut ya, ya yang dimana digambarkan oleh Rasulullah SAW ya, yasma'u ya, didengar oleh yang ada di sekitarnya, semua makhluk mendengarnya ya, semua makhluk mendengarnya ya. Dan seandainya rintihan itu didengar ya oleh manusia, maka niscaya manusia itu akan pingsan. Nah, ini sangat ngeri sekali ya, rintihan orang-orang yang baru meninggal dunia ya. Dan kemudian ketika jenazah tersebut sampai ke kuburan ya, ketika jenazah itu dikuburkan ya, kemudian ya jenazah tersebut akan didatangi atahu malakan, kata Nabi SAW, dia akan didatangi oleh dua malaikat gitu ya, yaitu malaikat Munkar dan Nangkir ya. Dan dikatakan sifat ya yang dimiliki oleh malaikat Munkar dan Nangkir yaitu berwarna hitam dan biru. Ini menunjukkan yang sangat mengerikan sekali ya. Kemudian ketika jenazah itu dikubur ya, dan satu persatu meninggalkan jenazah tersebut ya, maka dia akan didatangi oleh dua malaikat, dan kemudian dua malaikat itu akan menundukkan jenazah tersebut dan ya bertanya ya, menanyakan tiga hal yang nanti kita akan bahas ya, yaitu pertama, man rabbuka ya. Jadi malaikat itu akan menanya, man rabbuka ya, siapa Tuhanmu ya. Kemudian juga akan menanya, wa ma dinuka ya, apa agamamu ya. Kemudian yang ketiga, wa man nabiyuka ya, siapa nabimu. Nah ya, kalau orang-orang mukmin maka dia akan mudah ya, dia akan mudah menjawab pertanyaan ini karena dia orang-orang yang beriman ya, yang beramal soleh ketika di dunia ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ya, katakan di dalam Al-Qur'an, yusabbitullahu alladzina amanu bil qauli tsabit. Allah Subhanahu wa taala akan mengokohkan perkataan ya, yusabbitullahu alladzina amanu, Allah Subhanahu wa taala akan mengokohkan perkataan orang-orang mukmin bil qauli tsabit, dengan perkataan yang kokoh ya, fil hayatid dunya wa fil akhirah, baik di dunia dan juga ketika di akhirat, yaitu ketika sakaratul maut ya, Allah akan kokohkan ya orang-orang beriman ya untuk bisa mengatakan la ilaha illallah ya, husnul khatimah ya, sebagaimana disabdakan, barang siapa yang di akhir kalamnya bisa mengucapkan la ilaha illallah dakhala jannah. Adapun ya
fil akhirah, yaitu ketika di alam barzah. Ya, nanti ketika jenazah ini akan ditanya, maka ya jenazah tersebut, yaitu orang-orang yang beriman, ya akan mudah menjawab pertanyaan malaikat tersebut. Ya, ketika ditanya man rabbuka, siapa Tuhanmu, ya maka dia dengan mudah dengan mengatakan, ya sesungguhnya Tuhanku adalah Allah. Kemudian wa ma dinuka, apa agamamu? Ya, dini al-Islam, ya agamaku adalah agama Islam. Kemudian wa man nabiyuka, siapa nabimu? Ya, Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ya. Adapun orang-orang kafir, orang-orang munafik, ya, maka digambarkan dalam hadis bahwasanya orang-orang kafir ini tidak bisa menjawab. Ya. Ketika orang-orang kafir ini tidak bisa menjawab, maka ya, malaikat Munkar dan Nakir, ya, itu memukul kepala orang kafir tersebut. Disebutkan di sana fayudrabu bimidrokin, ya, dia akan dipukul dengan pukul besi, pukul yang terbuat dari besi, bimidrokin min hadid, ya akan dipukul dengan pukul besi, pukul yang terbuat dari besi, kodam, ya, pukul besi besar, ya. Kemudian akan dipukulkan di antara dua telinganya, ya, dan akan mengeluarkan suara yang besar, ya. Sampai kata Rasulullah SAW, ya, suaranya itu akan didengar oleh semua yang ada di sekitar jenazah tersebut, ya. Illa ats-tsaqalain, kecuali dua makhluk yang tidak bisa mendengar, yang Allah Subhanahu wa taala hijabkan, yaitu manusia dan jin. Nah ini ikhwan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang kita khawatirkan, kita perlu siapkan, ya. Kalau misalkan kita tidak punya ilmu, ya, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, itu akan menentukan kita apakah kita termasuk orang-orang yang munafik, yang hanya mengatakan saya muslim, ya, saya orang Islam, tapi realnya bukan orang muslim, ya. Dia sebatas Islam KTP, maka kelak, ya, dia akan kesulitan menjawab. Dan ini para ulama sepakat, ya, bahwasanya nanti jawaban ketika ditanya oleh malaikat itu bukan jawaban yang seperti soal di dunia. Ya, kalau misalkan jawaban itu seperti soal yang ada di dunia, ini saya orang-orang kafir itu bisa menjawab. Ya, akan tetapi di situ digambarkan bahwa, ya, orang kafir ini tidak bisa menjawab. Dia tahu jawabannya tapi tidak bisa mengucapkannya. Ya, ini suatu yang sangat mengerikan sekali. Dia tahu jawaban pertanyaan yang ditanyakan kepada dia, ya, tetapi dia tidak bisa menjawab, ya, sehingga didesak dan dipukullah, ya, oleh malaikat. Nah, ya, ini naudzubillah min dzalik, ya, mudah-mudahan kita, ya, bisa menjawab nanti pertanyaan ketika kita, ya, berada di alam kubur, ya. Itu dinamakan, ya, fitnatul kubur, ya. Dia akan mendapatkan azab kubur bagi orang-orang yang tidak bisa menjawab, dan adapun orang-orang yang soleh, ya, orang-orang mukmin yang dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapatkan nikmah, ya, nikmatul kubur, dia akan nikmat, ya, di dalam kubur. Ikhwan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu, ya, maka, ya, kita mari kita bersemangat, ya, untuk belajar supaya apa yang nanti kita hadapi itu, ya, bisa selamat, ya, dan itu akan menentukan, ya, akan menentukan kita apakah kita termasuk orang yang bahagia, sa'adah, ya, atau orang yang syakawah, yang sengsara, ya kan? Karena Rasulullah juga bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa innal qabra, ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kuburan, ya, innal qabra awwalu manazilil akhirah, sesungguhnya kuburan itu terminal pertamanya akhirat, ya kan? Kemudian wa in fa in naja minhu fama ba'dahu aisarun minhu, barang siapa yang selamat di terminal yang pertama ini, maka setelahnya, apa yang ada di setelah yang ada berikutnya, ya, itu akan mudah, dia akan lebih mudah lagi menjalaninya, ya. Akan tetapi seandainya di terminal pertama ini kita tidak selamat, ya, kata Rasulullah, wa in lam najah minhu, seandainya kita tidak bisa menjawab pertanyaan malaikat tersebut, maka fama ba'dahu asyaddu minhu,
maka yang setelahnya jauh lebih berat lagi. Nah, ini penentuan, ya. Maka tentunya sekali lagi, ya, jawaban ini bukan sekedar jawaban yang perlu kita hafal, ya, akan tetapi perlu juga kita ketahui, ya, kita pelajari dan kita imani. Karena dengan ilmu lah, ya, membuat iman itu bertambah. Ya, tidak mungkin orang bisa beriman kalau dia tidak punya ilmu, tidak mungkin. Ya, orang yang beriman, ya, orang yang berilmu. Dengan kita belajar agama, mempelajari ilmu agama, mudah-mudahan, ya, Allah Subhanahu wa taala akan menanamkan keimanan dalam diri kita, dan mudah-mudahan kita kelak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat yang akan menanyakan setiap manusia, tidak terkecuali. Siapapun dia yang akan meninggal dunia itu akan ditanya oleh malaikat, ya. Dan pertanyaannya 3 tadi yang sekarang dikarang oleh kitab oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, yaitu salah satu usul, ya, 3 landasan utama, 3 prinsip yang, ya, 3 usul yang harus, yang wajib diketahui oleh setiap muslim, baik laki-laki maupun muslimah, ya. Baik, ikhwan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, kita akan mulai kita baca, ya, kitab beliau, beliau menulis risalah, ya, dengan mengawali risalah beliau dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, ya, dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian i'lam rahimakallah, kata Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala, i'lam, ya, ketahuilah, rahimakallah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatimu, annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masailah, ya, bahwasanya diwajibkan kepada kita, ya, untuk mengetahui 4 perkara. Nah, ya, ini pembahasan yang pertama. Al-ula, yang pertama adalah ilmu. Ya, ilmu tentang apa? Ya, tentang ma'rifatullah, kemudian ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Nah, ini yang pertama, ilmu, ya, tentang mengenal Allah. Ya, jadi yang dimaksudkan oleh Syekh ini bukan ilmu-ilmu dunia, kan, tetapi ilmu akhirat, ilmu yang bersangkutan dengan ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Yang kedua, mengenal agama Islam dengan dalil, ya, bukan yang lainnya, ya, di atas Al-Qur'an dan Sunnah, ya, sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah dan asar, ya, dan apa yang sesuai dengan pemahaman salafus saleh, ya, baik juga ijma maupun qiyas, ya. Kemudian yang ketiga, asanya, yang kedua, al-amalu bihi, yaitu mengamalkannya. As-salisa ad-da'watu ilaihi, yang ketiga yaitu mendakwakannya. Kemudian yang ar-rabi'ah, yang keempat, as-sabru 'alal adafihi, yang keempat yaitu bersabar terhadap gangguan, ya, di dalamnya. Nah, itu yang pertama, ya, mukaddimah beliau yang pertama, beliau awali dengan mukaddimah, ya, yaitu yang tadi, yang 4 tadi, yang diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, ya. Tapi ikhwan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mulai dari, ya, bacaan Bismillahirrahmanirrahim, ya. Di sini disyarah, ya, dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, ya, dengan beliau mulai dengan bismillah, ya, bismillah, ya, dengan kata bismillah, ya. Ikhwan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bismillah, ya, artinya dengan menyebut nama Allah, ya. Kata beliau, ibtada'a al-muallifu rahimahullahu taala kitabahu bil basmalah, ya. Muallif yaitu Syekh Abdul Wahab rahimahullah taala memulai kitab beliau dengan lafaz atau dengan bacaan al-basmalah, ya. Memulai tulisan beliau dengan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim.
Dalam rangka apa? Kata beliau, iktidaan bi kitabillahi azza wa jalla. Dalam rangka ya, menteladani ya, Al-Qur'an dalam rangka mengikuti Al-Qur'an ya. Kitabillahi azza wa jalla, Al-Qur'anul Karim ya. Fa innahu mabdu'un bil basmalah. Karena ya, maka sesungguhnya Al-Qur'an itu dimulai dengan al-basmalah. Ya. Ini yang pertama, kenapa beliau menulis basmalah? Karena mengikuti apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ya sebagaimana yang terdapat di dalam Al-Qur'an ya. Di dalam Al-Qur'an bahwasanya surat yang pertama di situ termaktub adalah Bismillahirrahmanirrahim, yaitu ayat yang pertama Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bahkan ayat Bismillahirrahmanirrahim ya itu ditulis ya sebagian Al-Qur'an di ayat yang pertama. Karena di situ ya, khilaf para ulama ya. Ada mushaf ya, khususnya mushaf cetakan Saudi ya yang menulis basmalah itu ayat pertama ya, dan juga di situ khilaf para ulama apakah bismillah ini bagian ayat dari Al-Fatihah atau di luar dari surah Al-Fatihah. Al-muhim ya, yang jelas bismillah ini ya terdapat di dalam Al-Qur'an ya. Begitu juga kata beliau wattiba'an li hadis, dan juga dalam rangka mengamalkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar ya. Setiap perkara ya yang penting yang tidak dimulai dengan bismillah maka terputuslah keberkahannya. Nah, ini hadis Rasulullah SAW ya. Apapun aktivitas kita, apapun kegiatan kita ya, kalau kita tidak mulai aktivitas kita dengan basmalah maka sia-sia ya, maka tidak ada keberkahan dalamnya ya. Kita tidak akan mendapatkan keberkahan. Kata Rasulullah SAW, fahuwa abtar. Di ayat yang lain fahuwa aqta ya, terputus keberkahannya ya. Ya, maka kata beliau waqtidaan bir Rasul sallallahu alaihi wasallam fa innahu yabda'u kutubuhu bil basmalah. Ya. Yaitu mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya juga selain beliau mengatakan bahwa setiap perkara yang penting tidak dimulai dengan basmalah maka terputus keberkahannya, pun juga beliau mengamalkannya. Sebagaimana kita lihat ketika beliau membuat surat ya, kepada raja-raja ya, beliau memulai ya, kitab beliau dengan ya, lafaz dengan bacaan dengan tulisan al-basmalah Bismillahirrahmanirrahim ya. Begitu juga kalau kita perhatikan nabi-nabi ya, sebelumnya, yaitu Nabi Sulaiman ketika menulis surat ke Ratu Bilqis ya, memulai dengan ya, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ya, memulai surat beliau ya dengan menulis mengawali surat beliau dengan basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Maka ya di sini untuk ya kedudukan hadis para ulama khilaf ya, akan tetapi sebagian ulama mengatakan hadis ini adalah hasan. Ya, sebagaimana disampaikan oleh Syekh Al-Utsaimin, Syekh Bin Baz ya, dan Syekh Imam Nawawi di dalam kitabnya Riyadhus Shalihin ya, bahwasanya hadis ini adalah hadis kedudukannya adalah hasan ya. Itu ya berkenaan dengan al-basmalah. Jadi ya baiknya ya hendaknya kepada kita semua ya untuk memulai aktivitas kita ya, lebih-lebih yang hal-hal yang penting untuk memulainya dengan basmalah supaya apa yang nanti kita kerjakan ya, yang kita tulis itu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian berikutnya bismillah ya, ini juga dibahas oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala ya, bahwasanya bismi ya itu ada jar majrur. Dalam bahasa Arab adalah ada jar majrur ya, muta'alliqun bi mahdhuf ya, kata beliau berkaitan dengan
sesuatu yang dihapus, yaitu fi'il muakhar, ya, fi'il yang diakhirkan, munasibin lil maqam, yang disesuaikan dengan kedudukannya, keadaannya. Ya, jadi subhanallah, ya inilah ilmu yang tidak banyak diketahui oleh orang. Ya, bahwasanya bismillah itu ternyata itu ada fi'il yang dihapus, ya, ada fi'il kata kerja yang dihapus, ya, yang itu tidak nampak, ya, tidak kelihatan dan tidak diketahui oleh orang-orang yang tidak belajar. Ya, kata Syekh, ya, jar majrur di dalam bahasa Arab itu akan berkaitan, ada kaitannya dengan fi'il yang dihapus, ya, yaitu fi'il atau kata kerja, ya, yang menyesuaikan makomnya. Ya. Kalau kita katakan misalkan bismillahi dengan menyebut nama Allah, ya, maka ini ada kata kerja yang hilang, ya, yang itu sebenarnya sudah, ya, sudah diketahui orang-orang yang mengetahuinya, yang paham bahasa Arab itu tahu, ya, ada kejanggalan kalau kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim, ya, dengan menyebut nama Allah, kemudian tiba-tiba langsung menyebutkan sifat Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya, maka di situ ada kata kerja yang terhapus, ya, yang mana kata Syekh, ya, yang terhapus itu disesuaikan dengan makomnya, ya. Maka fi'il yang terhapus di situ adalah sesuai dengan aktivitas kita. Ya, misalkan ketika kita membaca, maka fi'il yang dimaksudkan di situ adalah dengan menyebut nama Allah aku menulis, ya. Dengan menyebut nama Allah aku menulis, ya. Atau misalkan dengan menyebut nama Allah, ya, aku mengarang kitab, ya, ya. Kemudian kata Syekh, wa qaddarnahu fi'lan li'anna al-asla fil amali al-af'al. Ya, kemudian kata Syekh, kami takdirkan, ya, yang fi'il yang terhapus tadi, yang mahdzuf itu ditakdirkan kata kerja karena, ya, asal usul suatu perbuatan itu berasal dari kata kerja, ya. Maka, ya, ditakdirkan bahwasanya fi'il yang terhapus di situ, ya, kata yang terhapus di situ adalah kata kerja, ya. Dan juga disesuaikan, ya, kata Syekh juga bisa jadi, ya, kata itu ditulis dengan menyebut nama Allah, ya, aku memulai, bisa kita katakan seperti itu, ya, kalau kita buat, ya, dengan menyebut nama Allah, kemudian kata kerjanya kita tulis memulai. Akan tetapi kata Syekh, ya, kalau memulai itu tidak seperti kata kerja yang berkaitan dengan aktivitas itu, ya. Kalau misalkan kita tulis, ya, kita maksudkan dengan menyebut nama Allah saya menulis, maka kata kerja ini akan langsung, ya, lebih mengenah kepada aktivitas kita. Maka kata kerja yang terhapus setelah bismillah itu adalah kata kerja, ya, yang sesuai dengan aktivitas kita, ya, amalan kegiatan yang akan kita kerjakan, ya. Kemudian, ya, kata Syekh, ya, wa qaddarnahu muakhiran lil faidain, ya, lil faidatain, ya. Kemudian, ya, ditakdirkan, ya, fi'il yang tadi mahdzuf tadi diakhirkan itu memberikan dua faedah. Nah, ini juga masya Allah, gitu, ya, luar biasa, bahasa Arab, ya, yang padat, ya, yang komplit, kemudian juga, ya, memberikan makna yang luar biasa, ya, dari kedudukannya diakhirkan dan diawalkan itu memberikan, ya, faedah tersendiri, ya. Inilah kelebihan bahasa Arab, ya, keistimewaan bahasa Arab, ya. Kata Syekh, ya, fungsi, ya, diakhirkannya kata kerja tadi bisa jadi kita katakan misalkan, ya, aktubu bismillah, aku menulis, ya, kitab, aktubu, ya, saya menulis dengan menyebut nama Allah. Bisa, ya, bisa kita katakan seperti itu, ya. Akan tetapi maknanya kurang mendalam, ya. Ketika
kata kerja ini diakhirkan, maka dia akan memberikan ya, makna yang dalam. Apa kata saya? Yang pertama, ya, dia akan memberikan faedah at-tabarruk, ya, yaitu keberkahan. Ya. Ketika kita memulai dengan pekerjaan kita dengan lafaz Bismillahi, ya, kemudian kata kerja yang dihapus, maka itu akan memberikan keberkahan, ya, untuk aktivitas yang kita kerjakan. Kemudian yang kedua, akan memberikan faedah al-hasar, ya, pembatasan. Nah ini ya yang terpenting. Li'anna taqdimul mu'alliq yufidul hasar. Ya, karena mendahulukan ya yang berkaitan yufidul hasar, ya, memberikan faedah pembatasan. Ya. Artinya seakan-akan kita mengatakan ya, bahwa tidaklah aku menulis kecuali dengan nama Allah. Ya. Ini pembatasan. Jadi kita menulis ini ya, tidaklah saya menulis ya kecuali dengan nama Allah. Ya. Pembatasan maknanya hanya ya. Inilah makna yang mendalam ya, yang bisa kita ambil faedah dari pembahasan ini. Ya. Jadi maknanya pembatasan ya. Maka ini sangat mempengaruhi sekali aktivitas kita. Ya, dengan kita mengatakan dengan saya menulis ya dengan nama Allah. Dengan kita mengatakan ya dengan nama Allah saya menulis, ya, hanya dengan nama Allah, artinya tidak yang lain. Kita spesialkan amalan kita diperuntukkan untuk Allah semata. Maka inilah akan mendapatkan ya tabarruk, akan mendapatkan keberkahan. Ya. Kemudian makna B di sana ya meminta tolong ya dengan Allah. Ya, dari aktivitas yang kita kerjakan, ya, sebagaimana kalau kita katakan, ya, katabtu bil qalam, ya, saya menulis dengan pulpen, artinya maksudnya adalah, ya, saya menulis dengan bantuan pulpen, ya, seperti itu juga kita melakukan aktivitas dengan bantuan Allah Subhanahu Wa Taala, kita minta tolong, ya, dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan minta pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini makna yang sangat mendalam sekali ya, yang perlu kita hayati ya. Artinya ternyata bahasa Arab luar biasa. Ketika kita ucapkan ya, ketika kita melakukan aktivitas kemudian mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim ya, maka maknanya sangat luar biasa. Yang pertama kita ya, akan mendapatkan keberkahan ya, tabarruk ya, mencari keberkahan. Yang kedua ya, memberikan faedah hasar ya, penghususan ya. Ini sangat penting sekali, terutama ketika misalkan kita menyembelih gitu ya. Maka ketika kita menyembelih ketika kita menyembelih ya, kalau misalkan kita mengatakan ya selain nama Allah, maka tentunya ya hewan yang kita sembelih tidak halal. Ya, maka di sini ditekan Bismillahi azbahu. Ya, tidaklah saya menyembelih kecuali dengan nama Allah. Ini maknanya sangat mendalam sekali. Ya, sangat mendalam sekali. Dan juga nanti akan bernilai pahala apa yang nanti kita kerjakan. Ya, azan? Ya, karena sudah azan, mungkin kita cukupkan dulu ya. Atau ada pertanyaan? Cukup dulu. Nah, kita cukupkan dulu karena sudah masuk waktu azan. Insyaallah nanti kita lanjutkan setelah azan insyaallah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita lanjutkan kembali pelajaran kita, pembahasan tentang al-usulu as-salasa, 3 landasan pokok yang wajib diketahui oleh setiap muslim. Ikhwan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi kita sampai ke
lafaz bismillah ya, bismi ya, dengan nama Allah gitu ya. Kemudian kita lanjutkan ke lafaz atau lafzul jalalah Allah ya. Allah bismillahi dengan menyebut nama Allah ya. Allah adalah lafzul jalalah ya, nama sang pencipta ya, nama sang pencipta semesta alam, yang mana tidak boleh kita menamai dengan nama Allah ya. Allah, nama Allah khusus untuk sang Khalik ya, sang pencipta, yang bermakna abada ya'budu ibadatan ma'bud ya. Maknanya artinya disembah ya, yang disembah ya. Kemudian setelah lafzul jalalah ya, langsung ke Ar-Rahman ya. Ar-Rahman yaitu sifat atau nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala Al-Husna yang indah ya. Di antaranya adalah Ar-Rahman ya, yang Maha Pengasih ya. Kemudian juga Ar-Rahim yang Maha Penyayang ya. Maknanya bisa saja dibalik ya, yang bermakna baik pengasih maupun penyayang itu sama saja ya. Ar-Rahman bisa penyayang, bisa pengasih. Ar-Rahim juga bisa penyayang, bisa pengasih ya. Ar-Rahman qala Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala, ismun minal asma'il al-mukhtassa billahi azza wa jalla ya. Nama dari nama-nama Allah yang diperuntukkan ya, yang khusus yang khusus untuk Allah semata ya. Tidak boleh seorang makhluk ya, menyandang dengan nama Ar-Rahman ya. Jadi ini khusus untuk Allah semata, Allah Subhanahu wa taala. La yutlaqu ala ghairihi ya, tidak boleh nama Ar-Rahman disandang oleh selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa? Karena makna Ar-Rahman adalah yang mempunyai sifat ya, penyayang yang sangat luas ya, yang menyayangi makhluknya ya. Allah Subhanahu wa taala menyayangi semua makhluknya secara umum ya. Kalau dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, Ar-Rahman ya, diperuntukkan untuk semua makhluk ya. Allah Subhanahu wa taala mengasihi, menyayangi semua makhluk yang ada di muka bumi ya, maupun yang ada di langit ya. Maknanya sangat luas sekali ya, dan semua makhluk mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala ya, dari sifatnya Ar-Rahman ya. Adapun Ar-Rahim ya, sambungan dari Ar-Rahman ya, sebagaimana di sini disampaikan oleh Syekh Al-Utsaimin ya. War-Rahim itu rahmah al-wasilah, yang bersambung ya, yang mana rahmat Allah yang Maha Penyayang kemudian disambungkan lagi dengan ya, siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Yu'adzibu may yasha wa yarhamu may yasha ya, yaitu Allah Subhanahu wa taala akan berikan kasih sayangnya kepada siapa yang Allah kehendaki ya. Kemudian kalau dijelaskan di dalam kitab Syekh Shalih Al-Fauzan rahimahullah taala bahwasanya Ar-Rahim adalah sifat Allah Subhanahu wa taala yang akan diberikan kepada makhluk ya, kepada kekhususan kepada makhluk yang khusus ya. Tidak semua makhluk diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam Al-Qur'an disebutkan wa kana bil mu'minina rahima ya. Bahwasanya kasih sayang Allah ya, Allah akan berikan kepada ya, hanya kepada orang-orang mukmin ya. Semua makhluk mendapatkan kasih sayang Allah. Adapun Rahim ya, itu diperuntukkan khusus untuk orang-orang mukmin ya, atau orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki ya. Ini artinya perlu kita syukuri ya, nikmat yang luar biasa yang ada pada diri kita ya, yaitu nikmat ya, iman ya, yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmatnya, tapi tidak semua nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada makhluknya ya. Orang kafir mendapatkan nikmat ya, nikmat yang kita juga dapatkan, nikmat sehat ya, nikmat kesenangan dunia ya, nikmat nafas, bisa bernapas ya. Akan tetapi ada nikmat ya yang tidak didapatkan oleh
orang-orang kafir, ya, seperti nikmat hidayah, nikmat iman ketika di dunia, ya, nikmat kebahagiaan yang hakiki, ya, yang mana kebahagiaan itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Ya, kebahagiaan ini tidak akan didapatkan oleh orang-orang kafir. Ya, walaupun dia mengklaim mengatakan bahwasanya dirinya bahagia, tapi sebenarnya hakikatnya dia tidak bahagia. Ya, karena banyak sekali orang-orang kafir yang dilihat dari kasat mata mereka bahagia, ternyata di akhir hayatnya bunuh diri. Nah, ini banyak. Ya. Maka kebahagiaan yang sebenarnya adalah dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang mana ketika, ya, diberikan peringatan kemudian dia tidak menerima peringatan ini, maka, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan jadikan kehidupannya sempit, ya, sesak. Sebaliknya, orang-orang yang apabila diberikan peringatan, ya, dia memenuhi peringatan tersebut, ya, mematuhinya, maka dia akan bahagia, ya, akan bahagia, ya. Sebagaimana disebutkan di ayat, ya, ala bizikrillahi tatmainnul qulub, ya. Ya, adapun orang-orang yang tidak mau diingatkan dari peringatan, maka, ya, baginya kehidupan yang donkah, ya, yang sesak, disebabkan karena mereka, ya, jauh dari keimanan, ya, jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka, ya, itu nikmat yang luar biasa yang ada pada diri kita, ya, perlu kita syukuri, ya, sebagaimana dikatakan oleh para ulama, ya, ya, yang dimaksud, ya, orang yang bersyukur, yang dikatakan bahwa dia benar-benar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketika dia pertama mengucapkan alhamdulillah, ya, dia memuji nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan dengan lisan, ya. Kemudian juga dia akui bahwasanya nikmat yang sekarang ia berada di dalamnya, yang sekarang dia nikmati, itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, ya, bukan dari keahlian dia, bukan datang dari karena dia ahli, ya, karena dia berilmu, akan tetapi nikmat itu bersumber, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Iktiraf, pengakuan bahwasanya nikmat itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah menjadikan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, ya, untuk taqarrub ilallah, ya, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena banyak sekali orang-orang yang mendapatkan nikmat, ya, tapi hakikatnya dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia jadikan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia, ya, selain dari mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kenikmatan sehat dia gunakan sekedar untuk olahraga, untuk mencari, ya, kehidupan dunia, ya. Tidak dia peruntukkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya, kata beliau, ya, ketika beliau mengatakan kepada Aisyah, afala akunu abdan syakura, tidak bolehkah aku menjadi hamba yang bersyukur? Arti syukur apa? Ketika beliau mau, ya, menjadikan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk taqarrub ila Allah Subhanahu wa taala, ya. Apa kata Aisyah radhiyallahu anha? Ya Rasulullah, ya, atasna'u hada, ya, wa qad ghufira laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Kenapa engkau sampai melakukan hal seperti ini? Ya, padahal bukankah engkau telah diampuni dosanya, baik yang akan datang maupun yang telah lalu? Maka kata Rasulullah SAW, afala akunu abdan syakura, ya Aisyah, ya, tidak bolehkah aku menjadi hamba yang bersyukur? Maka, ya, dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan dari sifat Allah, ya, sifat Ar-Rahman, begitu juga Ar-Rahim yang ada pada diri kita, ya, hendaknya kita menjadi makhluk, ya, hamba-hamba Allah yang bersyukur, ya. Mudah-mudahan, ya, kita diberikan oleh Allah kemudahan untuk bisa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Taib ikhwan yang sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata saya setelah beliau ucapkan, tulis dengan bismillahirrahmanirrahim, ya, beliau mulai dengan i'lam, ya, i'lam artinya ketahuilah, ya, atau bahasa yang lainnya ilmuilah, ya, asal kata dari alima ya'lamu, i'lam, ketahuilah, ilmuilah.
Nah, di sini dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin karena nanti akan berkaitan dengan apa yang nanti kita pelajari. Ya, ketika kita nanti membahas tentang mengenal Allah, ini berkaitan dengan ilmu. Maka ilmu ini nanti dibahas, ada tingkat-tingkatannya kata Syekh, ya. Kata Syekh al-ilmu, ya, yang nanti akan kita pelajari yaitu ilmu mengenal Allah, ilmu mengenal agama Allah, ya, mengenal Nabi kita Muhammad SAW, itu adalah ilmu, ya. Maka ilmu kata beliau, ya, didefinisikan oleh beliau bahwasanya al-ilmu huwa idrakus syai'i ala ma huwa alaihi idrakan jaziman. Ya, yang dinamakan ilmu adalah pengetahuan terhadap sesuatu yang sesuai dengan hakikatnya. Itu adalah ilmu, ya. Maka ilmu ini memiliki, ya, 6 tingkatan, ya. Nah, nanti kita akan ukur, ya, ketika kita punya ilmu maka kita berada di tingkatan yang mana, ya, karena itu nanti akan menentukan kita, ya, apakah kita termasuk orang yang bisa menjawab pertanyaan malaikat nanti kelak, ya, pertanyaan malaikat kelak di akhirat, di alam kubur, atau nanti kita ragu, ya, dengan jawaban yang akan kita jawab, ya. Yaitu tentunya berkaitan dengan ilmu, dan ilmu ini juga akan, ya, membawa kita kepada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk tingkatan ilmu tadi, ya, pengetahuan tadi, yang pertama al-ilmu, itu yang pertama, ya. Jadi kita mengetahui terhadap sesuatu, mengetahui sesuatu yang sesuai dengan hakikatnya, ya, ilmu yang benar, ya, yang sesuai dengan kebenarannya, ya, itu adalah ilmu, itu yang pertama, ya. Tingkat yang paling utama, ya, adalah ilmu, yaitu mengetahui sesuatu sesuai dengan hakikatnya yang sebenarnya. Kemudian yang kedua adalah al-jahlul basit. Al-jahlul basitu, ya, al-jahlul basit yaitu adamul idraki bil kulliyah. Dia mengetahui sesuatu tidak secara keseluruhan. Ini tingkatan yang kedua. Jadi ada tipe orang yang berilmu tapi tidak semuanya dia ketahui. Dia cuma tahu sebagiannya saja, tidak secara seluruh. Ya, ini tipe manusia yang kedua. Kemudian yang ketiga ada al-jahlul murakkab, ya, pengetahuan atau jahlul murakkab tingkat yang ketiga, yaitu idrakus syai'i ala wajhin yukhalifu ma huwa alaihi. Nah, ini yang kita khawatirkan, yaitu pengetahuan terhadap sesuatu yang bertolak belakang dengan kebenaran yang hakikatnya. Nah, ini khawatir, ya, orang seperti ini, ya, nanti tentu akan sengsara nanti di akhirat, ya, yaitu dia bukan malah berilmu, atau tingkatan yang kedua dia tidak mengetahui secara keseluruhan, malah dia berbalik, ya, kebalikannya, dia memahami sesuatu tidak sesuai dengan hakikatnya, berlawanan dengan hakikatnya. Ini dinamakan al-jahlul murakkab, ya. Dia mengetahui sesuatu, ya, ala wajhin yukhalifu ma huwa alaihi, yang, ya, berlawanan dengan hakikatnya, ya, yang sebenarnya. Kemudian tingkatan yang keempat al-wahmu, ya, al-wahmu, waham, yaitu wa huwa idrakus syai'i ma'a ihtimali diddin rajihin, ya. Dia mengetahui terhadap sesuatu yang mana lawannya lebih kuat daripada hakikatnya, ya, yang salahnya lebih kuat daripada yang benarnya. Nah, ini adalah tingkatan yang keempat, ya, mengetahui terhadap sesuatu yang kemungkinan lawannya atau yang salahnya lebih kuat daripada yang benarnya, ya, yang kemungkinan, ya, yang lawannya atau yang salahnya lebih kuat daripada yang benarnya. Ini al-waham. Kemudian yang kelima ada, dia istilahkan dengan asyak, ya, ma'ruf ini syak, yaitu ragu-ragu, ya, yaitu asyak wa huwa idrakus syai'i ma'a ihtimalin musawin, ya, yaitu mengetahui terhadap sesuatu ma'a ihtimalin musawin, yang mana hakikat dan yang selain hakikat, yang lawannya itu sama, ya. Jadi 50-50 antara dan yang benar dan yang salah
50-50, ya. Itu syak, ya. Kemudian yang terakhir, yang keenam, az-zon, ya. Az-zon wa huwa idraku syai'i, dia mengetahui sesuatu ma ihtimalin diddu marju, ya, yang berkemungkinan lawannya, yang berkemungkinan yang hakikatnya lebih kuat daripada lawannya. Artinya yang benarnya lebih kuat daripada yang salahnya. Nah, ini namanya az-zon, ya. Zon, walaupun di babul muamalah, ya, kita tidak boleh, ya, berburuk sangka, ya, yaitu suuzon, ya, suuzon. Tapi kita dianjurkan untuk husnuzon, dia husnuzon. Nah, itu tingkat-tingkatan dalam ilmu, ya, ilmu. Sudah habis waktunya? Masih? Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan malam ini. Ya, nanti insya Allah nanti kita akan sambung pekan depan hari Kamis insya Allah. Mudah-mudahan Allah SWT, ya, memberikan kita umur yang panjang, kesehatan, dan bisa kita lanjutkan lagi pelajaran kita usul salasah, ya, pelajaran kitab usul salasah. Nah, tafadhal barangkali ada yang mau bertanya. Jazakallahu khairan Ustadz atas materi yang telah disampaikan, dan saat ini kita telah memasuki sesi tanya jawab. Kita masuk ke pertanyaan yang pertama Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Ustadz, bagaimana hukumnya seorang suami mentalak istrinya tanpa sepengetahuan istrinya? Apakah talak yang diberikan itu sah Ustadz? Apabila suami mentalak, menceraikan, mentalak istrinya Ustadz tanpa sepengetahuan istrinya, apakah talak yang diberikan itu sah Ustadz? Wallahu alam, ya. Yang jelas tolak, ya, diberikan kepada suami 3 kali, gitu ya, 3 kali kesempatan, ya. Apakah harus di depan istri atau di luar pengetahuan istri, ya. Yang jelas kalau sepengetahuan Anda nanti kita cek lagi nanti, ya, yang apa namanya, yang kita lihat lagi, ya. Adapun untuk sementara, ya, ya tentu wallahu alam, ya, talak, ya, dilapaskan di depan istrinya. Adapun ketika selain yang kalau istrinya nggak tahu, ya tidak terjadi tolak, wallahu alam, gitu ya. Tapi nanti kita lihat lagi, ya, barangkali ada dalil yang lebih kuat atau pengetahuan yang lebih absah, gitu ya, daripada yang ini, wallahu alam bisawab. Nah. Jazakallahu khairan Ustadz atas jawabannya, semoga dapat bermanfaat bagi penanya maupun pendengar sekalian. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Saya seorang karyawan yang sistem kerja saya adalah 12 jam sehari selama 7 hari, dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi Ustadz. Saya menghadapi kesulitan dalam melakukan sholat zuhur dan asar tepat waktu secara berjamaah. Apakah kita boleh menggabungkan jemaah sholat zuhur dan asar Ustadz? Saya bekerja keras untuk bangun tepat waktu, tetapi seringkali saya luput sholat berjamaah Ustadz. Ya, dibacakan lagi soalnya. Apa tadi alasannya? Jadi beliau ini seorang karyawan Ustadz yang mempunyai sistem kerjanya itu 12 jam sehari dalam 1 minggu Ustadz. Beliau bekerja dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi. Jadi beliau ini menghadapi kesulitan Ustadz dalam melakukan sholat zuhur dan asar. Beliau bertanya apakah boleh digabungkan atau dijamak antara sholat zuhur dan asar Ustadz? Ya, hukum sholat jamak, ya. Jamak ini, ya, sebagaimana yang disampaikan oleh para ulama, ya. Adanya jamak ini karena ada keperluan, ya, yang ma'zur, yang dikasih uzur, gitu ya. Baik itu sakit, gitu kan. Kemudian juga kecapean yang sangat, gitu ya. Ketika dia safar sangat capek, ya, maka dia boleh untuk menjamak, gitu ya. Begitu juga ketika dia safar kemudian ada keperluan sesuatu yang membuatnya
harus jamak, maka itu dibolehkan untuk jamak. Ya, adapun karena alasan kerja, ya itu tidak bisa, tidak boleh, ya. Kecuali sesuatu yang memang udzur syar'i yang dibolehkan seperti sakit, kemudian ya karena sesuatu yang sangat penting, ya itu baru boleh dijamak, ya. Adapun ya kerja, ya luangkanlah waktu untuk sholat di awal waktu, di waktu yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala, ya terutama di awal-awal waktu. Ya wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan Ustadz atas jawabannya. Semoga dapat bermanfaat bagi penanya maupun pendengar sekalian. Alhamdulillah Ustadz, sepertinya tidak ada pertanyaan masuk lagi Ustadz. Mungkin bisa diberi penutup dan kesimpulan dari kajian malam ini Ustadz. Tafadhal Ustadz. Baik, jazakumul khairan pada penanya yang telah menanyakan apa yang telah ditanyakan tadi. Mudah-mudahan nanti kita akan berikan jawaban yang tadi belum terjawab, ya, atau kita takkid lagi yang soal yang pertama tadi. Baik, ikhwan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu yang bisa kita sampaikan, ya, pada kesempatan pada kesempatan kali ini. Ya, kesimpulannya adalah karena kita sekarang membahas tentang, ya, 3 landasan pokok yang wajib kita ketahui, maka dari itu, ya, marilah kita semangat, ya, dalam menuntut ilmu, karena ini akan menentukan, ya, apakah kita orang yang bahagia atau orang yang sengsara nanti kelak ketika di akhirat, ya. Maka mari kita semangat dalam menuntut ilmu, terutama ilmu-ilmu yang asas, ya, yang asas, ya, yang harus kita dalami, kemudian baru ilmu-ilmu yang lain, ya, tentunya. Tapi mungkin itu yang bisa Anda sampaikan. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Darussalam Channel, menggemakan tauhid, menebar sunnah.